Tingkat Kerajaan Goa dan Tallo, kehidupan politik. Pada abad ke-17 di Sulawesi Selatan telah muncul kerajaan kecil seperti Goa, Tallo, Sopeng, dan Bone. Di antara kerajaan-kerajaan tersebut yang kemudian muncul sebagai kerajaan besar ialah Goa dan Tallo atau lebih dikenal dengan nama Kerajaan Makassar. Faktor yang membawa perkembangan Makassar adalah 1. Terletak di tepi sungai. 2. Letak Makassar yang sangat strategis dalam lalu lintas perdagangan Malaka sampai Maluku. 3. Jatuhnya Malaka ke tangan Portugis 1511. Beralihnya sistem pemerintahan di Jawa Tengah ke corak gratis. Pada tahun 1605 penguasa dari kerajaan kembar Goa dan Tallo memeluk agama Islam. Raja Tallo bernama Karaeng Mataoya yang bergelar Sultan Abdullah dengan julukan Awalul Islam, dan Raja Goa bernama Daeng Marabia dengan gelar Sultan Alauddin. Kerajaan Goa sampai Tallo Makassar berkembang di bawah pemerintahan Muhammad Said 1639 sampai 1653. Puncak kejayaan pada masa pemerintahan Sultan Hasanuddin 1654 sampai 1670. Sultan Hasanuddin mendapat julukan ayam jantan dari timur karena keberaniannya menentang monopoli Belanda. Usaha penetrasi kekuasaan terhadap Makassar dilakukan oleh VOC dalam rangka melaksanakan politik monopoli perdagangan. Hubungan Makassar VOC yang semula baik kemudian retak dan akhirnya menjadi permusuhan. Pertempuran besar meletus pada tahun 1666 ketika Makassar di bawah pemerintahan Sultan Hasanuddin. Dalam pertempuran ini VOC di bawah pimpinan Spelma berkoalisi dengan Kapten Jongker dari Ambon dan Aru Palaka Raja Bone. Perlawanan Hasanuddin berhasil dipetahkan dan para pemimpin yang tidak mau tunduk kepada VOC seperti Kaeng Gelesun dan Motemerano melarikan diri ke Jawa. Sultan Hasanuddin dipaksa mendatangani perjanjian Bunggoyo pada tanggal 18 November 1667. Isi perjanjian Bongaya sangat merugikan rakyat Makassar seperti berikut ini. 1. Wilayah Makassar terbatas pada Goa, wilayah Bone dikembalikan kepada Aru Palaka. 2. Kapal Makassar dilarang berlayar tanpa seizin VOC. 3. Makassar tertutup untuk semua bangsa kecuali VOC dengan hak monopolinya. 4. Semua benteng harus dihancurkan kecuali satu, yakni benteng Ujung Pandang yang kemudian namanya diganti menjadi benteng Rotterdam. 5. Makassar harus mengganti kerugian perang sebesar 250.000 ringgit. Kehidupan ekonomi. Untuk menunjang Makassar sebagai pelabuhan transit dan untuk mencukupi kebutuhan, maka kerajaan Makassar menguasai daerah-daerah sekitarnya seperti Kerajaan Bone, Pulau Selayar, Buton, Lombok, dan Sumbawa, Nusa Tenggara Barat. Makassar berkembang sebagai pelabuhan internasional. Banyak pedagang asing seperti Portugis, Inggris, dan Denmark berdagang di Makassar. Dengan jenis perahu-perahunya seperti Pinisi dan Lambo, pedagang Makassar memegang peranan penting dalam perdagangan di Indonesia. Untuk mengatur pelayaran dan perniagaan dalam wilayahnya disusunlah Hukum Niaga dan Perniagaan yang disebut Ade Alo Pio Ping Bicarance Pibalauwe dan sebuah naskah lontar karya Aman Nagappa. Kehidupan sosial budaya. Makassar sebagai kerajaan maritim dengan sumber kehidupan masyarakat pada aktivitas pelayaran perdagangan, maka sebagian besar kebudayaannya dipengaruhi oleh keadaan tersebut. Hasil kebudayaan yang terkenal dari Makassar adalah perahu Pinisi dan Lambo. Kemunduran. Adanya perjanjian Bongaya yang sangat merugikan Makassar.